Bab 4671 Lei Hong lolos. Tidak lama setelah Duan Lingtian pergi, Lei Hong, yang bersembunyi di kota di provinsi berbeda, menerima kabar kepergian Duan Lingtian. Namun, Lei Hong tidak segera mengambil tindakan. Bagaimanapun, masih ada Zhao Anyi. Jika dia bergerak sekarang, Zhao Anyi pasti akan turun tangan. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7, dan dia tidak yakin bisa mengalahkan Zhao Anyi. Paling-paling, dia akan setara dengan Zhao Anyi. Faktanya, dia mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Selama perjalanan Lei Hong ke provinsi berbeda, Lei Hong telah melewati provinsi Cloud. Pada saat itulah dia mengetahui lebih banyak tentang Zhao Anyi, yang sekarang dikenal sebagai penatua Azure Cloud di dunia baru ini. Dia mengetahui bahwa penguasaan Dao oleh Zhao Anyi telah melampaui miliknya. Sayang sekali tidak ada hukum di Tanah Suci. Kalau tidak, aku tidak perlu takut pada orang seperti Zhao Anyi, gumam Lei Hong dengan ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya. Tidak butuh waktu lama setelah kepergian Duan Lingtian sebelum Lei Hong akhirnya menyadari niat Zhao Anyi ketika dia melihat bahwa bukan hanya Zhao Anyi yang tidak pergi, tetapi anggota Azure Cloud Residence lainnya juga telah tiba di provinsi berbeda. Dengan bantuan orang-orang dari kediaman Duan dan Sekte Mystic Cloud, mereka mendirikan tempat tinggal baru. Jadi rencana Zhao Anyi adalah pindah dari provinsi Cloud ke provinsi berbeda. Ekspresi Lei Hong agak buruk sekarang karena rencananya untuk mengambil tindakan setelah Zhao Anyi pergi gagal. Bagaimana dia bisa mengambil tindakan jika Zhao Anyi tidak berencana untuk pergi dan bahkan mendirikan tempat tinggalnya sendiri di sini? Tidak ada keraguan bahwa Zhao Anyi pasti akan melindungi kediaman Duan jika dia bergerak sekarang. Namun, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi jika dia ingin mengambil tindakan melawan kediaman Duan. Akhirnya, suatu hari, Lei Hong mengetahui bahwa Zhao Anyi telah kembali ke Azure Cloud Residence yang baru di provinsi berbeda. Dengan ini, Lei Hong memutuskan untuk bertindak cepat dan membunuh keluarga dan teman Duan Lingtian di kediaman Duan. Menurutnya, meski dia berhasil membunuh salah satu dari mereka, itu akan menjadi kemenangan baginya. Setelah itu, Lei Hong berencana melarikan diri secepat mungkin. Tanah suci sangat luas, dan akan sulit bagi Duan Lingtian untuk menemukannya. Dia berencana bersembunyi karena dia tahu tidak ada harapan baginya untuk melampaui Duan Lingtian. Dia tahu betul bahwa kemampuan pemahaman Duan Lingtian lebih unggul darinya, membuatnya tidak berdaya dan tidak berdaya. Dia tahu kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menghadapi Duan Lingtian secara langsung seumur hidupnya. Paling-paling, dia hanya bisa merencanakan secara rahasia untuk membuat hidup Duan Lingtian sulit dan membuat Duan Lingtian menyesal telah menyinggung perasaannya. Ledakan. Pada saat ini, Lei Hong, yang menyembunyikan dirinya di langit di atas kediaman Duan, akhirnya bergerak. Dia memilih untuk menyerang halaman tempat tinggal orang tua Duan Lingtian, Duan Rufeng dan Li Rou. Menurutnya, kematian orang tua Duan Lingtian akan membuat Duan Lingtian lebih menderita dibandingkan kematian istrinya. Terlebih lagi, Duan Lingtian memiliki beberapa istri, dan istri-istrinya tinggal di halaman yang berbeda. Tidak mungkin dia membunuh mereka semua sekaligus. Yu Xiao tidak mengejar Lei Hong tanpa tujuan. Dia tahu itu akan sia-sia. Pada akhirnya, dia hanya memproyeksikan suaranya, memarahinya, sehingga dia bisa mendengarnya. Tidak mengherankan, Lei Hong sangat marah ketika mendengar kata-kata itu. Dia hampir memuntahkan darah karena marah. Dia menjawab dengan dingin, Yu Xiao, jika bukan karena Zhao Anyi, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Jangan lupa bahwa kamu pernah kalah dariku di masa lalu. Sementara itu, Zhao Anyi yang baru saja tiba mendengar percakapan ini. Meski dia datang terlambat, dia bisa dengan mudah menebak apa yang terjadi. Lei Hong pasti mencoba menyerang kediaman Duan. Nona Yu Xiao, seru Zhao Anyi. Dia tersenyum canggung, menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat dan membiarkan Lei Hong melarikan diri. Kamu datang terlambat, Yu Xiao berkata dengan nada menghina. Meskipun kamu memiliki Azure Cloud Residence di provinsi berbeda, menurut pendapatku, yang terbaik adalah jika kamu tinggal di kediaman Duan sebanyak yang kamu bisa. Jika Lei Hong datang lagi, kita bisa bergabung untuk menghadapinya. Sekarang ada undang-undang di Tanah Suci jadi saya yakin kita akan bisa membunuhnya jika kita bergabung. Jika kita berhasil, saya yakin keponakan muda Duan akan menghargai bantuan Anda.
Konflik antara Duan Lingtian dan Lei Hong bukanlah rahasia di dunia segudang dan batas luar. Zhao Anyi merasa lebih menyesal atas kedatangannya yang terlambat ketika mendengar kata-kata ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, sungguh disayangkan dia melarikan diri. Saya akan pindah ke kediaman Duan hari ini. Zhao Anyi sangat berharap Lei Hong muncul lagi. Jika dia bisa membunuh Lei Hong dan membantu Duan Lingtian menghilangkan ancaman, dia akan mendapat bantuan dari Duan Lingtian. Dengan bakat luar biasa Duan Lingtian, dia yakin bahwa Duan Lingtian pada akhirnya akan berdiri di puncak bahkan di dunia yang tidak memiliki hukum ini. Bantuan dari orang seperti itu jauh lebih berharga daripada harta berharga. Duan Lingtian secara alami tidak menyadari apa yang terjadi di provinsi berbeda. Tanpa hukum, mustahil mereka berkomunikasi jarak jauh. Di segudang dunia dan batas luar, banyaknya kekuatan hukumlah yang memfasilitasi komunikasi semacam itu. Pada saat ini, di bawah pimpinan Feng Qingyang, Duan Lingtian akhirnya tiba di domain pedang tak berujung. Feng Qingyang menjelaskan, domain pedang tak berujung ada di depan. Ini adalah tanah suci bagi para penanam pedang, dan tempat ini lahir dari pertarungan antara dua pendekar pedang yang sangat ahli yang telah memahami dao pedang dan juga berhasil menggabungkan dao. Disinilah tempatnya aku menerobos dan memasuki tahap ke-8 dari pedang dao. Bab 4672 Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Karena Feng Qing yang pernah ke domain pedang tak berujung sebelumnya, dia terus memimpin. Dengan keakrabannya dan kekuatan Duan Lingtian, mereka memasuki domain pedang tak berujung dengan lancar. Bahaya dalam domain pedang tak berujung sebenarnya adalah sisa kekuatan yang tertinggal setelah pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik pendirian Dao yang berhasil menggabungkan Tao. Sisa kekuatan masih ada di sini dan belum hilang. Tak perlu dikatakan lagi, hal itu pada akhirnya akan hilang sepenuhnya. Domain pedang tak berujung akan melemah sesuai dengan sisa dan pada akhirnya akan hilang ketika sisa kekuatan benar-benar hilang. Duan Lingtian dan Feng Qing yang terus melakukan perjalanan semakin dalam ke domain pedang tak berujung. Mereka bekerja sama untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Berkat kekuatan pedang Dao di tempat ini, keduanya memperoleh banyak wawasan tentang pedang Dao. Mereka terus meningkatkan pemahaman Dao pedang mereka, menempa jalur unik mereka sendiri untuk maju. Feng Qing yang baru saja menerobos ke tahap ke-8 dari pedang Dao belum lama ini sehingga dia masih memiliki cara untuk maju sebelum mencapai tahap ke-9. Di sisi lain, Duan Lingtian telah lama memasuki pedang Dao tahap ke-8. Ingatan Penatua Void tentang Dao pedang tahap ke-9 tidak dapat membantunya menembus Dao pedang tahap ke-9, tetapi dia sudah sangat dekat dengan tahap ke-9. Saat mereka menjelajahi domain pedang tak berujung, Dao pedangnya terus meningkat, dan sekarang, dia tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap ke-9. Duan Lingtian melirik gurunya sambil berpikir, saya pikir saya akan mampu menerobos ke tingkat ke-9 dari pedang Dao di sini. Pada saat ini, pedang energi semi-transparan yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar Feng Qing yang dengan kecepatan berbeda-beda. Masing-masing pedang mengandung inti pedang. Duan Lingtian mengamati Feng Qing yang dengan cermat. Setelah datang ke Tanah Suci, mereka belum melakukan percakapan mendalam tentang pedang Dao. Sebelum datang ke dunia baru ini, pedang Dao Feng Qing yang baru berada di tahap ke-7, dan ketika mereka bertemu lagi di dunia baru ini, pedang Dao Feng Qing yang sudah berada di tahap ke-8. Selama mereka melakukan perjalanan ke provinsi berbeda dan domain pedang tak berujung, mereka jarang membahas Dao pedang dan hanya membicarakannya secara dangkal. Saat Duan Lingtian mengamati Feng Qingyang, dia bisa merasakan Dao pedang miliknya juga meningkat, terinspirasi oleh Feng Qingyang. Pada titik tertentu, dia berhenti mengamati Feng Qingyang saat dia perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam memahami pedang Dao. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba berhasil menembus kemacetan. Proses ini hanya terasa sesaat, namun kenyataannya, banyak waktu telah berlalu. Feng Qingyang menyelesaikan pemahamannya dan bangun lebih dulu. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Duan Lingtian dalam kondisi pencerahan. Saat dia melindungi Duan Lingtian, dia bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu, saya ingin tahu seberapa besar kemajuan yang akan dicapai Tian kecil setelah dia terbangun dari kondisi pencerahan. Duan Lingtian terus membenamkan dirinya dalam memahami pedang Dao. Awalnya, dia merasa seolah-olah telah kembali ke masa ketika dia masih berada di alam provinsi Sein, alam duniawi di dunia penentang dewa. Saat itu, dia menerima ajaran dari gurunya, Feng Qingyang.
Pada saat itulah roda takdir berputar, menempatkannya di jalur pedang Dao. Kemudian, dia terus memahami pedang Dao dan menempa pedang tata ruang uniknya menggunakan hukum ruang angkasa. Dia terus tumbuh semakin kuat, memperoleh ingatan dari penatua kekosongan, dan mengalami banyak hal di sepanjang perjalanannya. Duan Lingtian merasa seolah-olah sedang menghidupkan kembali hidupnya, pengalaman itu sangat jelas. Hanya ketika dia menghidupkan kembali hidupnya ke titik saat ini di domain pedang tak berujung, dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Pada saat inilah dia menerobos kemacetan dan memasuki tahap ke-9 dari pedang Dao. Begitu dia memasuki tahap ke-9 dari pedang Dao, dia merasakan energi di dalam dirinya melonjak dan berubah secara dramatis. Dengan ini, ia menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 9. Meski tidak ada perubahan pada penampilan fisiknya, tatapannya menjadi lebih dalam dari sebelumnya. Auranya juga berubah total. Semua perubahan halus ini tidak luput dari pandangan Feng Qingyang. Ketika dia merasakan aura Duan Lingtian, dia akhirnya menyadari apa yang telah terjadi. Dia berseru kaget, "Tian kecil, kamu berhasil menerobos." Feng Qingyang tidak menyangka muridnya akan menembus Dao Pedang tahap ke-9 segera setelah memasuki domain pedang tak berujung. Pedang Dao muridnya tidak hanya meningkat, tetapi budidaya muridnya juga meningkat. Dengan kemajuan terbaru Duan Lingtian, dia sekarang tak terkalahkan di kerajaan surgawi sungai yang melonjak tempat mereka baru saja pergi. "Saya hanya beruntung," jawab Duan Lingtian. Tatapannya tidak lagi tajam seperti sebelumnya ketika dia melihat ke arah tuannya. Setelah menghidupkan kembali hidupnya, rasa terima kasihnya terhadap tuannya semakin dalam. Tanpa ilmu pedang gurunya dan bimbingan gurunya, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia tidak akan bisa sampai sejauh ini. Tidak ada keraguan bahwa tuannya adalah dermawannya. Sepertinya tempat ini sangat bermanfaat bagimu. Di masa depan, kamu akan dapat terus membuat namamu terkenal di Tanah Suci, kata Feng Qingyang, merasa bahagia untuk muridnya. Feng Qingyang juga tahu ini akan menguntungkannya. Saat Duan Lingtian semakin terkenal di Tanah Suci, istrinya, Sue Qingzu, pada akhirnya akan mendengarnya. Pada saat itu, dia pasti akan pergi ke kediaman Duan di provinsi berbeda kerajaan surgawi Sungai Bergelombang. Dengan itu, dia bisa bersatu kembali dengan istrinya. Pada saat ini, Duan Lingtian tiba-tiba bertanya, "Guru, setelah meninggalkan wilayah pedang tak berujung, saya berencana menjelajahi tempat lain di Tanah Suci. Maukah Anda ikut dengan saya?" Tujuan utama Duan Lingtian sekarang adalah membuat namanya terkenal di Tanah Suci sehingga dia bisa bersatu kembali dengan keluarga dan teman-temannya. Pada saat yang sama, dia juga ingin tumbuh lebih kuat dan memasuki ranah Dao Merging. Ketika dia sudah cukup kuat, dia ingin mencoba dan mendapatkan bagan penciptaan kehidupan untuk melihat apakah segudang dunia dan batas luar masih ada. Jika sudah tidak ada lagi, dia ingin melihat apakah dia bisa membangunnya kembali. Bagaimanapun juga, dunia itu adalah rumahnya. Jika dia berhasil membangun kembali dunia lama, dia harus memastikan bagan penciptaan kehidupan tetap berada dalam kepemilikannya setiap saat. Lagi pula, jika seseorang memperoleh bagan penciptaan kehidupan, kemungkinan besar semua makhluk di dunia bagan penciptaan kehidupan akan menjadi makanan bagi pemilik baru bagan penciptaan kehidupan. Duan Lingtian juga penasaran dengan kekuatan para tokoh besar di Tanah Suci. Ranah pendirian Dao ke-9 adalah akhir dari ranah pendirian Dao, tetapi itu bukanlah akhir dari perjalanan kultivasi. Setelah ranah pendirian Dao, ada ranah penggabungan Dao. Tak perlu dikatakan lagi, bahkan tokoh dikdaya pendirian Dao terkuat pun tidak bisa menandingi tokoh dikdaya penggabungan Dao biasa, yang pertama seperti semut yang tidak berarti di depan yang terakhir. Feng Qingyang menjawab dengan jujur, "Ayo bepergian secara terpisah. Tidak ada gunanya bagiku bepergian bersamamu." Bab 4673 sebelum dia bepergian lagi. Setelah Duan Lingtian dan Feng Qingyang mengambil keputusan, mereka tidak terburu-buru untuk menerapkannya. Mereka terus menjelajahi domain pedang tak berujung. Rilis awal bab ini terjadi di situs N0V3LBin. Pada saat ini, selain Duan Lingtian yang pedang Dao-nya telah mencapai tahap ke-9 dan telah menjadi tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9, kekuatan Feng Qingyang juga meningkat secara signifikan. Duan Lingtian sekarang berada di urutan kedua setelah pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao di keluarga kerajaan-kerajaan surgawi yang berkembang. Namun, itu hanya jika pembangkit tenaga listrik Dao Merging benar-benar ada. Bagaimanapun,
keberadaan pembangkit tenaga listrik Dao Merging hanya berdasarkan rumor dan spekulasi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat pembangkit tenaga listrik itu sebelumnya. Adapun tokoh dikdaya lainnya di keluarga kerajaan-kerajaan surgawi Sungai Surging, kemungkinan besar dia telah memahami satu Dao hingga tahap ke-9 dan satu lagi hingga tahap ke-7. Dia mungkin belum tentu cocok untuk Duan Lingtian sekarang. Bagaimanapun juga, Duan Lingtian tidak hanya memahami Dao pedang hingga tingkat ke-9, namun ia juga memahami Dao tanpa batas dan Dao penguasaan hingga tingkat ke-7. Pemahamannya terhadap Tao sangat luar biasa berkat ingatan dari tetua kekosongan, yang pemahamannya terhadap Tao sangat tinggi pada masa jayanya. Penatua Void telah memahami pedang Dao hingga tahap ke-9 dan juga memahami penguasaan Dao dan Dao tanpa batas hingga tahap ke-8. Karena Duan Lingtian telah menempa jalannya sendiri dalam Dao pedang, tentu saja dia tidak bisa mengikuti Dao pedang tetua kekosongan sepenuhnya. Sebaliknya, dia bisa mengikuti Dao tanpa batas dan Dao penguasaan dari tetua kekosongan. Oleh karena itu, dia akan dapat dengan mudah memahami Dao tanpa batas dan Dao penguasaan hingga tahap ke-8. Alasan dia belum menerobos adalah karena dia fokus pada pedang Dao miliknya. Sebelumnya, dia hanya akan memahami Dao tanpa batas dan Dao penguasaan ketika dia menemui hambatan saat memahami Dao pedang. Sekarang Dao pedang Duan Lingtian telah mencapai tahap ke-9 dan hampir memasuki alam penggabungan Dao, dia hanya bisa fokus pada pemahaman Dao tanpa batas dan Dao penguasaan. Ketika kedua Dao mencapai tahap ke-9, dia kemudian dapat menggabungkan keduanya menjadi Dao unik miliknya sendiri. Setelah berhasil menggabungkan Dao miliknya, dia akan memasuki ranah penggabungan Dao. Meskipun Dao pedang Duan Lingtian telah mencapai tahap ke-9, itu tidak berarti bahwa domain pedang tak berujung tidak lagi berguna baginya. Dia masih bisa meningkatkan Dao pedangnya lebih jauh di sini, meletakkan fondasi yang lebih baik sebelum dia memasuki ranah penggabungan Dao. Hanya dalam sekejap mata, beberapa tahun telah berlalu sejak Duan Lingtian dan Feng Qing yang memasuki domain pedang tak berujung. Sudah 2 tahun sejak pedang Dao Duan Lingtian mencapai tahap ke-9. Selama ini, keduanya secara alami tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, keduanya telah menjelajahi hampir setiap sudut domain pedang tak berujung dan mendapatkan hampir semua yang mereka bisa dari tempat itu. Dengan ini, domain pedang tak berujung tidak lagi berguna bagi mereka. Setelah meninggalkan domain pedang tak berujung, Feng Qing yang mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi. Adapun Duan Lingtian, dia tidak punya rencana untuk melakukan perjalanan terlalu jauh sekarang. Dia bermaksud untuk kembali ke provinsi berbeda di kota Sungai Surging untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya terlebih dahulu. Dia penasaran apakah ada anggota keluarga dan teman-temannya yang kembali selama bertahun-tahun dia pergi. Lei Hong, ketika Duan Lingtian kembali ke provinsi berbeda, dia mengetahui dari Zhao Anyi bahwa setelah dia meninggalkan provinsi berbeda beberapa tahun yang lalu, Lei Hong mencoba menyerang kediaman Duan. Untungnya, Yu Xiao turun tangan tepat waktu. Kalau tidak, keluarga dan teman-temannya mungkin sudah meninggal. Mata Duan Lingtian bersinar karena niat membunuh setelah dia mendengarkan Zhao Anyi. Dia tidak menyangka Lei Hong akan selamat dan Lei Hong juga telah datang ke Tanah Suci. Bagaimanapun, dia mengira Lei Hong telah meninggal di pagoda pelintas surga. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa Lei Hong tidak memasuki pagoda pelintas surga karena dia. Jika dia menyadari hal ini, dia akan menyesal tidak menutupi jejaknya dengan lebih efektif. Jika dia lebih berhati-hati, Lei Hong tidak akan menemukan fakta bahwa dia dan orang-orang di sekitarnya tidak memasuki pagoda pelintas surga. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya, Duan Lingtian mengumpulkan keluarganya, Zhao Anyi, Yu Xiao, dan Sage Awan Ascending untuk mendiskusikan tahap ke-9 dari Dao Pedang. Setelah mencapai tingkat ke-9 dari Pedang Dao, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Banyak pertanyaannya mengenai pedang Dao telah terjawab. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, Ascending Cloud Sage, yang Dao pedangnya mendekati tahap ke-7, terkejut. Tuanku, pedang Dao Anda. Ya, pedang Daoku telah mencapai tahap ke-9. Selain Sage Awan Ascending, Zhao Anyi, Yu Xiao, dan yang lainnya juga terkejut. Satu-satunya orang yang tidak kaget adalah istrinya. Dia sudah memberi tahu mereka tentang terobosannya sebelumnya. Ayah, kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Duan Siling bertanya, matanya bersinar karena kekaguman saat dia melihat Duan Lingtian. Dia selalu mengidolakan ayahnya. Bahkan di Tanah Suci,
ayahnya masih sangat berkuasa. Sebagai putrinya, dia tentu saja bersemangat. Benar, jawab Duan Lingtian sambil mengangguk. Setelah mendengarkan Duan Lingtian, semua orang meningkat secara signifikan. Di antara mereka, KR dan Huaner membuat kemajuan paling signifikan, pedang dao mereka berhasil lolos ke tahap berikutnya. Ada juga Ascending Cloud Sage yang pedang daunnya memasuki tahap ke-7 setelah dia mendengarkan Duan Lingtian. Terima kasih, tuanku. Sage awan Ascending begitu gembira hingga wajahnya memerah. Dia bersujud di depan Duan Lingtian seolah-olah dia sedang menyembah dewa. Duan Lingtian tersenyum sambil membantu petapa awan Ascending berdiri dan berkata, sekarang setelah kau menerobos, kuharap kau membantuku melindungi kediaman Duan saat aku pergi. Sage awan Ascending berkata dengan nada meyakinkan, masih belum mampu meredam kegembiraannya, yakinlah, tuanku. Jika tidak ada yang perlu aku tangani, aku akan tinggal di kediaman Duan dan melindunginya. Sage Ascending Cloud benar-benar gembira. Berdasarkan bakatnya, sangat sulit baginya untuk memasuki tahap ke-7 pedang dao. Itu sangat sulit sehingga dia sebelumnya pasrah pada kenyataan bahwa mustahil baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Tanpa diduga, dia bertemu dengan seorang dermawan seperti Duan Lingtian yang membantunya memahami pedang dao hingga tahap ke-7. Sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7, umurnya juga meningkat. Wajar jika dia merasa berhutang budi kepada Duan Lingtian. Aku akan tinggal lebih lama lagi. Karena kunjungan Lei Hong sebelumnya, Duan Lingtian tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia punya rencana. Dia berpura-pura membawa Sage Ascending Cloud dan Yu Xiao pergi dan meninggalkan Zhao Anyi. Dia ingin melihat apakah Lei Hong mau menerima umpan itu dan datang ke kediaman Duan. Sayangnya, Lei Hong tidak menerima umpan tersebut. Namun, Duan Lingtian tidak segera pergi. Dia memutuskan untuk pergi hanya ketika dao tanpa batas dan dao penguasaannya mencapai tahap ke-8 seperti yang dilakukan oleh Penatua Void. Setelah itu, dia akan terus melakukan perjalanan dan membuat namanya terkenal sambil terus berkultivasi. Duan Lingtian tertarik pada tempat-tempat di luar kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Bagaimanapun, tempat-tempat itu akan menjadi tujuan selanjutnya. Bab 4674 Tablet Penggabungan Dao. Duan Lingtian terus tinggal di kediaman Duan, menghabiskan waktu bersama keluarganya dan memahami dao tanpa batas dan dao penguasaan dengan bantuan ingatan tetua kekosongan. Setelah sekian lama, Duan Lingtian akhirnya memahami penguasaan dao hingga tahap ke-8, menyusul tetua kekosongan. Selama waktu ini, tidak ada satupun orang yang dikenal Duan Lingtian di masa lalu muncul di kediaman Duan. Dengan ini, jelas bahwa mereka tidak berada di kerajaan surgawi sungai yang melonjak atau dimanapun di sekitarnya. Nian Tian, Little Black, Little White, dan istri Tuan pasti telah dipindahkan ke tempat lain di Tanah Suci, pikir Duan Lingtian dalam hati. Duan Lingtian terus memahami dao tanpa batas dengan bantuan ingatan tetua kekosongan. Dia terus memahaminya tanpa terputus hingga tamu tak terduga datang. Kakak Hong, apa yang membawamu ke sini? Pihak lainnya tidak lain adalah Hong Dongchuan, kepala keluarga klan Hong. Dia telah bertarung dengan Duan Lingtian beberapa tahun yang lalu di puncak surga yang menjulang. Dia adalah tokoh dikdaya pembentukan dao tingkat 8 dan dikenal sebagai pedang penghancur penjara. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kunjungan Hong Dongchuan. Namun, dia tahu bahwa Hong Dongchuan tidak akan berkunjung tanpa alasan. Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa Duan Lingtian masih berada di kediaman Duan, yang terletak di provinsi berbeda. Kebanyakan orang luar percaya bahwa dia masih pergi. Karena itu, dia tahu Hong Dongchuan berkunjung hari ini untuk menguji peruntungannya, tidak tahu apakah dia ada atau tidak. Saudara Lingtian, saya datang hari ini untuk melihat apakah Anda ada di sini. Jika Anda tidak ada, saya akan kembali dan melaporkan kembali ke keluarga kerajaan. Namun, karena Anda di sini, saya ingin mencari Anda pendapat, kata Hong Dongchuan. Carilah pendapatku. Duan Lingtian bingung, tidak dapat memahami tujuan Hong Dongchuan. Seperti ini, kata Hong Dongchuan sebelum menjelaskan tujuan kunjungannya. Hong Dongchuan datang atas nama keluarga kerajaan-kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Keluarga kerajaan telah mengirimnya ke kediaman Duan untuk melihat apakah Duan Lingtian ada di sana. Keluarga kerajaan ingin bertemu dengannya dan bertanya apakah dia mau menemani anggota keluarga kerajaan untuk mewakili kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dalam sebuah kompetisi dan mendapatkan prestise bagi kerajaan.
Setiap 1000 tahun, kompetisi pendirian Dao akan diadakan untuk kerajaan surgawi sungai yang melonjak dan kuil laut pahit. Kedua belah pihak akan mengirimkan 5 peserta, yang setidaknya harus menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7. Para peserta kemudian akan berkompetisi sesuai dengan aturan kompetisi tertentu. Pihak yang menang akan memenangkan hadiah yang ditawarkan oleh kerajaan surgawi sungai bergelombang dan kuil laut pahit. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan Dao Merging tablet dari pihak yang kalah. Hadiahnya umumnya biasa saja dan tidak terlalu menarik bagi para penggarap pendirian Dao yang kuat. Tujuan akhir kedua belah pihak adalah Dao Merging tablet. Tablet penggabungan Dao adalah jejak yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik pendirian Dao sebelum mereka meninggal. Dengan menggunakan kekuatan dan Dao yang telah mereka kuasai, mereka akan membuat jejak pada tablet yang dibuat khusus. Tablet ini dapat membantu orang lain untuk memahami Dao dan juga membantu meletakkan dasar untuk memasuki ranah penggabungan Dao. Karena alasan ini, tablet penggabungan Dao sangat berharga di Tanah Suci. Itu juga sangat jarang terjadi. Bahkan kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan kuil laut pahit hanya memiliki 3 tablet penggabungan Dao di antara keduanya. Kerajaan surgawi yang sedang berkembang memiliki 1 sedangkan kuil laut pahit memiliki 2. Yang terakhir memenangkan salah satu tablet selama kompetisi dengan kerajaan surgawi sungai Surging 1000 tahun yang lalu. Jika kerajaan surgawi sungai yang melonjak kalah kali ini, mereka akan kehilangan satu-satunya tablet penggabungan Dao yang dimilikinya. Dengan itu, kompetisi pendirian Dao juga akan berakhir. Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan kuil laut pahit mempunyai pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao mereka sendiri, namun mereka tidak akan ikut campur dalam kompetisi ini. Oleh karena itu, persaingan untuk tablet penggabungan Dao berada di pundak pembangkit tenaga listrik pendirian Dao. Hong Dongchuan berkata, karena itu, kuil laut pahit mempunyai peluang besar untuk menang. Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak secara alami tidak mau kalah. Lagi pula, itu berarti mereka akan kehilangan penggabungan Dao terakhir mereka. Tablet. Karena alasan ini, keluarga kerajaan berharap Anda akan mewakili kerajaan surgawi sungai yang melonjak dalam kompetisi. Hong Dongchuan terus berkata, keluarga kerajaan telah menyatakan bahwa jika kami menang, sepertiga dari hadiahnya akan menjadi milikmu. Kamu juga akan diberi prioritas untuk memilih hadiahmu. Tidak hanya itu, kamu juga dapat memilih salah satu tablet penggabungan Dao, dan itu akan menjadi milikmu untuk dipahami selama 300 tahun ke depan. Keluarga kerajaan memang bermurah hati dengan tawaran mereka kepada Duan Lingtian. Hong Dongchuan menyebutkan hadiahnya sebelum dia berkata, hadiahnya mungkin tidak berguna bagimu, tapi sangat berguna untuk keluarga dan temanmu. Ketertarikan Duan Lingtian terguncang. Memang benar, dia tidak memerlukan imbalan itu, tetapi tidak demikian halnya dengan keluarga dan teman-temannya. Hadiahnya akan membantu mereka meningkatkan basis budidaya mereka. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa keluarga kerajaan memilihku. Mereka dapat mencari tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 lainnya. Kami tidak bisa mencari bantuan dari orang luar, kata Hong Dongchuan sambil menggelengkan kepalanya. Aku yakin kamu bisa melakukannya secara diam-diam, kan? Duan Lingtian bertanya. Unggahan utama bab ini terjadi pada N0V3L sama dengan BJN. Hong Dongchuan menggelengkan kepalanya lagi. Di Tanah Suci, kebanyakan orang yang berada di atau di atas tingkat pendirian Dao ke-8 semuanya terkenal. Ini termasuk kamu, Saudara Lingtian. Kamu terkenal di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak sekarang, dan tidak akan lama lagi namamu akan muncul, menyebar ke seluruh Tanah Suci, bahkan jika orang biasa tidak mengenalmu, setidaknya semua kekuatan besar di Tanah Suci akan mengetahui tentangmu. Mereka akan memiliki informasi tentangmu seperti dari mana kamu berasal, untuk ini alasan, tidak mungkin untuk mencari bantuan dari luar. Jadi aku dianggap berasal dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Duan Lingtian bertanya sebelum berkata, aku baru saja tiba dan mendapat pengakuan di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak belum lama ini. Bagaimana jika mereka menganggapku sebagai orang luar dan menolak partisipasiku dalam kompetisi pendirian Dao? Kamu pastinya anggota kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, kata Hong Dongchuan sambil tersenyum. Kamu berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan, dan dunia itu bukan bagian dari Tanah Suci. Karena kamu dipindahkan ke kerajaan surgawi sungai Surging dan membuat namamu terkenal di sini, kamu secara alami dianggap sebagai salah satu dari kami. Hong Dongchuan terus berkata, bagaimanapun juga,
Kuil Laut Pahit dulunya merekrut tokoh-tokoh kuat penyendiri tak dikenal yang menjadi terkenal di wilayah mereka. Karena tokoh-tokoh kuat itu menjalani kehidupan sebagai seorang pertapa, tak seorang pun tahu asal-usul mereka, dan mereka tidak dianggap sebagai bantuan dari luar. Duan Lingtian mengangguk mengerti. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Hong, jika aku lebih kuat dari tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan, bisakah aku mendapatkan lebih banyak hadiah?" Saat ini, rumor yang beredar di kerajaan surgawi Sungai Bergelombang adalah bahwa Duan Lingtian adalah orang terkuat ketiga di kerajaan itu, di belakang tokoh dikdaya penggabungan Dao milik keluarga kerajaan dan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Duan Lingtian sekarang adalah pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 9. Duan Lingtian yakin bahwa dia sekarang lebih kuat daripada tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 milik keluarga kerajaan. Hong Dongchuan kaget saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia sadar kembali, sedikit ketakutan terlihat di matanya saat dia bertanya, "Saudara Lingtian, apakah kamu mengatakan bahwa kamu sekarang adalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9?" Bab 4675 Kuil Laut Pahit. Hong Dongchuan memandang Duan Lingtian dengan kaget dan tidak percaya. Meskipun dia belum lama mengenal Duan Lingtian, dia tahu bahwa Duan Lingtian bukanlah orang yang berbicara sembarangan. Jika Duan Lingtian mengatakan bahwa dia telah menerobos, tidak ada keraguan bahwa itu benar. Melihat Duan Lingtian mengangguk sebagai jawaban atas pertanyaannya, dia masih menarik napas dalam-dalam meskipun dia sudah mempersiapkan mentalnya sendiri. Tingkat kemajuan Duan Lingtian terlalu mengerikan. Sungguh mengejutkan bahwa Duan Lingtian sekarang menjadi tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9. Sebelumnya, ketika Hong Dongchuan dan Duan Lingtian bertempur di puncak surga yang menjulang dekat ibu kota provinsi sungai, Duan Lingtian hanyalah tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8. Belum terlalu lama, tapi Duan Lingtian sudah menjadi tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9. Duan Lingtian menjelaskan sambil tersenyum, "Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti guru saya ke domain pedang tak berujung dan mencapai terobosan di sana." Hong Dongchuan tahu tentang domain pedang tak berujung. Dia juga pernah pergi ke sana sebelumnya, berharap bisa mencapai terobosan dalam dao pedangnya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apapun di sana. Sebagai perbandingan, kunjungan Duan Lingtian memungkinkan dia untuk menerobos ke tingkat ke-9 dari dao pedang dan memasuki tingkat pembentukan dao yang ke-9. Terakhir, Hong Dongchuan berkata, "Jika Anda adalah tokoh dikdaya pendirian dao tingkat 9, tidak ada keraguan bahwa Anda berhak mendapat lebih banyak hadiah. Namun, saya tidak bisa membuat janji atas nama keluarga kerajaan. Kita harus bernegosiasi dengan mereka." Terakhir, Hong Dongchuan berkata, "Jika Anda adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9, tidak ada keraguan bahwa Anda berhak mendapat lebih banyak hadiah. Namun, saya tidak bisa membuat janji atas nama keluarga kerajaan. Kita harus bernegosiasi dengan mereka." Jelas jika Duan Lingtian dapat menunjukkan kekuatannya, keluarga kerajaan akan sangat murah hati. "Baiklah," kata Duan Lingtian sambil mengangguk. Saat ini, dia tidak memiliki urusan penting sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Hong Dongchuan ke ibu kota untuk bertemu keluarga kerajaan. Ketika Duan Lingtian tiba, dia melakukan pertandingan tanding dengan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan. Meski pertandingannya singkat, hasilnya jelas, Duan Lingtian adalah pemenangnya. "Wow!" Hong Dongchuan berseru kaget dan tidak percaya lagi. Dia tidak menyangka Duan Lingtian, yang baru saja menjadi pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 9, menjadi lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan. Jiang Haishan, pendirian Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan, adalah seorang pria tua. Rambut dan alisnya putih, dan dia tampak baik dan lembut. Dia membawa tongkat bersamanya saat ini. Meskipun dia telah dikalahkan, dia tidak tampak tidak senang, tetap tenang dan tenang. Awalnya, Jiang Haishan penasaran dengan Duan Lingtian yang dikenal sebagai orang terkuat ketiga di kerajaan. Dia tidak berpikir bahwa Duan Lingtian cocok untuknya. Lagi pula, Duan Lingtian baru saja menjadi tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9. Tak perlu dikatakan lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya. Jiang Haishan berkata, "Saudara Duan, bersamamu,
Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak pasti akan memenangkan kompetisi pendirian Dao dan tablet penggabungan Dao dari kuil Laut Pahit. Jiang Haishan adalah salah satu nenek moyang keluarga kerajaan surgawi Sungai Surging. Kakeknya adalah pembangkit tenaga listrik Dao Merging di keluarga kerajaan. Senior Jiang, kamu terlalu memujiku, kata Duan Lingtian dengan rendah hati. Duan Lingtian bahkan tidak perlu berbicara, dan Jiang Haishan mengambil inisiatif untuk menawarinya lebih banyak hadiah, termasuk memperpanjang waktu baginya untuk memahami tablet penggabungan Dao hingga 800 tahun. Sebelumnya, Hong Dongchuan telah memberitahunya bahwa dia akan diberikan waktu 300 tahun untuk memahami tablet penggabungan Dao. Tujuan utama dari kompetisi antara Kerajaan Surgawi Sungai Bergelombang dan Kuil Laut Pahit adalah untuk memenangkan tablet penggabungan Dao dan agar para peserta memenangkan kesempatan untuk memahami tablet penggabungan Dao. Kompetisi pendirian Dao diadakan setiap 1000 tahun. Dengan memberi Duan Lingtian waktu 800 tahun untuk memahami tablet penggabungan Dao, itu berarti keluarga kerajaan hanya memiliki waktu 200 tahun dengan tablet penggabungan Dao sebelum mereka harus menggunakannya sebagai taruhan dalam kompetisi pendirian Dao lagi. Saudara Duan, jika Anda membantu kami memenangkan tablet penggabungan Dao kali ini dan juga memenangkannya lagi dalam 1000 tahun berikutnya, keluarga kerajaan bersedia memberi Anda tablet penggabungan Dao yang Anda menangkan di kompetisi kedua, kata Jiang Haishan, mengungkapkan keinginannya agar Duan Lingtian berpartisipasi dalam kompetisi pendirian Dao 2 kali. Meski godaan tablet penggabungan Dao tinggi, Duan Lingtian tetap tenang. Dia berkata, jika saya masih berada di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak pada saat itu, saya bersedia membantu keluarga kerajaan dan bersaing dengan kuil Laut Pahit lagi. Tanggapan Duan Lingtian tidak pasti, namun Jiang Haishan mengangguk puas. Ia merasa tanggapan Duan Lingtian menunjukkan kedewasaan Duan Lingtian. Kemudian, Jiang Haishan menoleh ke arah Hong Dongchuan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Dongchuan, mari kita rahasiakan terobosan Saudara Duan untuk saat ini. Dia akan menjadi kartu truf kita dalam persaingan kita dengan kuil Laut Pahit. Saya mengerti, jawab Hong Dongchuan dengan anggukan. Jiang Haishan memandang Duan Lingtian, dan dia segera memahami maksud Jiang Haishan. Dia berkata, yakinlah, Senior Jiang. Saya akan merahasiakan terobosan saya juga. Senyuman muncul di wajah keriput Jiang Haoshan. Duan Lingtian kembali ke kediaman Duan di provinsi berbeda dan terus menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Pada saat yang sama, dia juga terus memahami Dao tanpa batas dengan bantuan ingatan penatua kekosongan. Ketika waktunya hampir tiba, Duan Lingtian berjalan ke ibu kota dan pergi bersama pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9 milik keluarga kerajaan dan 3 orang lainnya untuk kompetisi pendirian Dao dengan kuil Laut Pahit. Tempat kompetisi sebelumnya berada di Surging River Divine Kingdom, jadi kali ini, giliran kuil Laut Pahit yang menjadi tuan rumah kompetisi. Selama perjalanan, Duan Lingtian tidak perlu terbang sendiri. Mereka melakukan perjalanan menggunakan makhluk besar seperti burung dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7. Makhluk itu mengingatkan Duan Lingtian pada 9 makhluk yang menjaga 9 pintu masuk misterius di dunia segudang yang kekuatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. Saudara Hong, penasaran? Duan Lingtian mau tidak mau bertanya kepada Hong Dongchuan tentang 9 makhluk yang menjaga pintu masuk dunia yang diciptakan oleh Bagan Penciptaan Kehidupan. Namun, dia segera mengetahui bahwa Hong Dongchuan tidak tahu apa-apa tentang masalah itu. Oleh karena itu, dia berspekulasi bahwa masalah ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan kekuatan besar di Tanah Suci yang pernah menyimpan bagian dari Bagan Penciptaan Kehidupan di masa lalu. Semua kekuatan tersebut adalah kekuatan tingkat atas di Tanah Suci dengan 2 atau 3 pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao di pasukannya masing-masing. Kita harus tahu bahwa jumlah pembangkit tenaga listrik penggabungan Dao di Tanah Suci tidak banyak. Ada 5 orang dalam kelompok itu. Selain Duan Lingtian, Jiang Haishan, dan Hong Dongchuan, ada juga 2 orang lainnya. Duan Lingtian hanya diperkenalkan kepada mereka oleh Jiang Haishan sebelum keberangkatan mereka sehingga dia tidak mengenal mereka dengan baik. Salah satunya adalah pria parubaya, dan yang lainnya adalah wanita anggun dan cantik. Pria itu tinggi, mengesankan, dan bermartabat, sedangkan wanita cantik berpakaian indah, tampak anggun dan mulia. Berdasarkan penampilan mereka, jelas bahwa mereka memiliki status tinggi di kerajaan surgawi Sungai Surging.
Bab 4676 Kuil Kota Laut Pahit di Wilayah Tanpa Batas. Nama pria parubaya itu adalah Xiao Zhennan, dan nama wanita cantik itu adalah Hua Ruo. Keduanya merupakan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8 di Kerajaan Surgawi Sungai yang melonjak. Dari segi kekuatan, keduanya lebih lemah dari Hong Dongchuan. Setelah bertukar sapa sebentar dengan Duan Lingtian, keduanya sesekali mencuri pandang ke arahnya. Mereka tentu pernah mendengar tentang Duan Lingtian, pedang penentang dewa, dan tahu bahwa dia telah mengalahkan Hong Dongchuan sebelumnya. Mereka sedang berkultivasi dalam pengasingan pada saat itu sehingga mereka tidak menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka mendengar segala macam pujian tentang Duan Lingtian setelah itu, tetapi mereka merasa skeptis. Bisakah Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Hong Dongchuan? Duo ini menyadari kekuatan luar biasa Hong Dongchuan. Bagaimanapun juga, dia lebih kuat dari sebelumnya dan diakui sebagai orang terkuat ketiga di Kerajaan Surgawi Sungai yang melonjak. Sebelum Duan Lingtian muncul, 5 tokoh dikdaya terkuat di Kerajaan Penyelaman Sungai Surging adalah tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 dari keluarga kerajaan, Jiang Haishan, pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8 dari keluarga kerajaan, Hong Dongchuan, Hua Ruo, dan Xiao Zhennan. Baik Hua Ruo dan Xiao Zhennan juga mewakili Kerajaan Surgawi Sungai yang bergejolak dalam bersaing memperebutkan tablet penggabungan Dao dengan kuil Laut Pahit sebelumnya. Sekelompok orang dengan cepat meninggalkan Provinsi Sungai dan Kerajaan Surgawi Sungai yang melonjak dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 7. Kuil Laut Pahit terletak di sebelah barat Kerajaan Surgawi Sungai yang bergelombang, dan mereka memasuki wilayah kuil Laut Pahit segera setelah mereka meninggalkan Kerajaan Surgawi Sungai yang bergelombang. Setelah memasuki wilayah kuil Laut Pahit, Hong Dongchuan berinisiatif menjelaskan, kuil Laut Pahit tidak seluas Kerajaan Surgawi Sungai bergelombang. Ukurannya sekitar setengah dari luas kerajaan kami. Anda bisa anggap saja itu sebuah kerajaan juga. Semua kota di kuil Laut Pahit dilindungi oleh kuil dan diharuskan membayar pajak ke kuil. Tidak seperti kerajaan kita, kuil tidak memiliki kaisar atau keluarga kerajaan. Mereka secara alami memiliki pemimpin yang seperti seorang kaisar. Secara umum, mereka kurang formal. Mereka sangat mementingkan kesetaraan di sana. Rakyat jelata tidak, kita tidak perlu memberikan penghormatan kepada para biksu dewa di kuil Laut Pahit. Ini akan menjadi tanda rasa tidak hormat yang besar di kerajaan kita jika kita bertindak sedemikian rupa kepada keluarga kerajaan. Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kuil Laut Pahit setelah mendengarkan penjelasan Hong Dongchuan. Kuil itu mirip dengan negara-negara di dunia yang mempraktikkan kesetaraan dan kebebasan berbicara. Demikian pula, meskipun ada kesetaraan dan kebebasan, pajak tetap harus dibayar. Sebagai perbandingan, Kerajaan Surgawi Sungai bergelombang lebih seperti kerajaan feodal di zaman kuno. Itu mirip dengan alam Provinsi Sein. Wilayah inti kuil Laut Pahit disebut wilayah tanpa batas, dinamai berdasarkan Laut Pahit yang tak terbatas. Kuil utama kuil Laut Pahit terletak di wilayah tanpa batas. Wilayah tanpa batas dikelilingi oleh wilayah lain, seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang. Ini mirip dengan provinsi sungai kita di Kerajaan Surgawi Sungai yang bergejolak di mana ibu kotanya berada. Duan Lingtian mengangguk mengerti. Kuil Laut Pahit pada dasarnya mirip dengan beberapa negara di bumi. Kuil Laut Pahit menekankan kesetaraan, namun menurut Duan Lingtian, kesetaraan itu bohong. Jika nyawa para biksu dewa dan 10.000 rakyat jelata di kuil Laut Pahit dipertaruhkan, dan kuil hanya bisa memilih untuk menyelamatkan satu atau yang lain, dia yakin akibatnya adalah kematian 10.000 orang, rakyat jelata, bukan biksu dewa. Pada akhirnya, itu masih merupakan tempat di mana yang kuat dihormati. Ketika mereka tiba di wilayah tanpa batas, wilayah inti kuil Laut Pahit, mereka segera menuju ke kota dekat kuil utama kuil Laut Pahit. Berbeda dengan istana kerajaan-kerajaan surgawi sungai bergelombang yang terletak di ibu kota kerajaan, kuil utama kuil Laut Pahit berdiri sendiri di antara pegunungan di luar kota. Kota ini adalah kota terbesar dan paling makmur di kuil Laut Pahit, dan disebut kuil kota Laut Pahit. Itu sama sekali tidak kalah dengan ibu kota kerajaan surgawi Sungai Surging. Duan Lingtian dan yang lainnya disambut oleh penduduk kuil Laut Pahit, dan kuil juga menyediakan akomodasi bagi mereka. Mereka semua diberi halaman pribadi. Kompetisi pendirian Dao akan berlangsung dalam 3 hari. Ini akan menjadi acara pribadi. Kompetisi pembentukan Dao antara kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan kuil Laut Pahit selalu bersifat pribadi.
Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Jika keluarga kerajaan-kerajaan surgawi sungai yang melonjak tidak mengundang Duan Lingtian untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut, dia tidak akan pernah mendengar tentang kompetisi tersebut juga meskipun dia telah berada di kerajaan surgawi sungai yang melonjak selama beberapa waktu. Tidak peduli apakah dia terkenal atau statusnya meningkat, dia akan tetap melupakan kompetisi pendirian Dao jika bukan karena keluarga kerajaan. Duan Lingtian tidak tinggal lama di halaman rumahnya sebelum dia merasa bosan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dan menjelajahi kuil kota Laut Pahit. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa segala sesuatu di kota itu membawa sentuhan agama Buddha. Banyak orang di jalanan mengenakan jubah biksu. Ada juga banyak biksu di kota itu, berlutut dan bersujud saat mereka berjalan menuju kuil utama kuil Laut Pahit. Ketika mereka tiba di kota, Hong Dongchuan telah menjelaskan kepada Duan Lingtian bahwa para biksu pertapa ini akan berlutut dan bersujud sampai ke kuil utama kuil Laut Pahit untuk menunjukkan pengabdian mereka kepada Buddha. Saat Duan Lingtian berjalan-jalan di jalanan, suara yang paling umum dia dengar adalah suara ajaran dan nyanyian Buddha. Mungkin karena suara-suara inilah dia membiarkan pikirannya mengembara. Dia sangat santai, dan sudah lama sekali sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Ketika dia berada di dunia segudang dan batas luar, Duan Lingtian berpikir dia bisa pensiun dan menikmati hidup setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7. Lagi pula, pada saat itu, dia dan Feng Qing yang adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 di dunia. Tanpa diduga, teks-teks surgawi muncul, dan surga membuka jalan bagi para orang suci dan pembangkit tenaga tertinggi dunia lainnya untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 juga. Ketika semakin banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 7 muncul, harapannya untuk pensiun dan menikmati hidup secara alami pupus. Dia tahu dia tidak boleh bermalas-malasan, dan pada akhirnya, dia menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 pertama di dunia segudang dan batas luar. Saat itu, dia berpikir selama dia terus berkultivasi, dia akan terus berdiri di puncak semua makhluk hidup. Tanpa diduga, dia dipindahkan ke Tanah Suci. Pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat 8 mirip dengan pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8 di Tanah Suci. Meskipun mereka dianggap kuat, masih ada alam di atas alam pendirian Dao, yaitu alam penggabungan Dao. Tak perlu dikatakan lagi, tujuan baru Duan Lingtian adalah memasuki ranah penggabungan Dao. Sekarang dia telah mencapai puncak alam pendirian Dao, langkah selanjutnya adalah dia menerobos ke alam penggabungan Dao. Pada saat itu, kekuatannya akan setara dengan surga yang menguasai segudang dunia dan batas luar. Bab 4677 Kartu Tram asli dari kuil Laut Pahit. Duan Lingtian menjelajahi kuil kota Laut Pahit, merasa santai. Pada titik tertentu, dia memasuki keadaan yang mirip dengan keadaan pencerahan, dan ingatan penatua kekosongan mengenai Dao tanpa batas mulai muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Dao tanpa batas miliknya mencapai tahap ke-8. Dengan ini, Duan Lingtian berhasil menguasai 3 myriad Daos. Pedang Dao-nya berada di tahap ke-9, dan penguasaan Dao serta Dao tanpa batasnya berada di tahap ke-8. Berkat prestasinya, tidak ada tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9 pada generasi ini di kerajaan surgawi sungai yang melonjak dan kuil Laut Pahit yang bisa menandinginya sama sekali. Saat Duan Lingtian berada dalam kondisi pencerahan, dia terus mengembara di kota. Saat dia mendengarkan nyanyian Buddha, dia merasa seolah jiwanya sedang dimurnikan. Dia merasa seolah-olah telah menemukan jalur kultivasi baru yang cocok untuknya dan akan membantunya lebih meningkatkan 3 myriad Daos yang telah dia kuasai. Namun, saat dia hendak menginjakkan kaki di jalan baru ini, dia tiba-tiba tersadar kembali, meninggalkan tahap pencerahan misterius. Seolah-olah jiwanya yang keluar dari tubuhnya telah kembali ke tubuhnya. Apakah ini jalan menuju alam Dao merging? Duan Lingtian menghela nafas. Dia baru saja akan menginjakkan kaki di jalan baru ketika dia tiba-tiba sadar kembali. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia melanjutkan, dia akan mampu menembus ranah penggabungan Dao. Sayang sekali, itu sangat dekat. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Mungkin karena ketenangan kota itulah dia cepat tenang. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi kota yang unik. Kuil kota Laut Pahit bukanlah kota terbesar dan tersibuk yang pernah ia kunjungi, namun merupakan satu-satunya kota yang memurnikan pikiran dan jiwanya. Di kuil utama kuil Laut Pahit, saat Duan Lingtian sedang berjalan-jalan di kuil kota Laut Pahit,
beberapa orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran mendatang melawan kerajaan surgawi sungai yang membengkak berkumpul untuk mendiskusikan peserta tak dikenal dari kerajaan surgawi sungai yang membengkak. Tak satu pun dari orang-orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 9. Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak membawa pendatang baru kali ini. Aku harap mereka tidak melanggar peraturan dan mencari bantuan dari luar. Sesuatu harus dilakukan jika mereka melanggar peraturan, kata seorang pria botak dan berotot yang mengenakan jubah hitam panjang. Tatapannya tajam. Seorang pria muda, yang berpakaian seperti seorang sarjana dan duduk bersila, mengipasi dirinya sendiri sambil berkata, kerajaan surgawi sungai yang bergejolak tidak mencari bantuan dari luar. Orang itu adalah Duan Lingtian, yang juga dikenal sebagai pedang penentang dewa. Dia telah membuat heboh di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak baru-baru ini, mengalahkan Hong Dongchuan, pedang penghancur penjara kerajaan. Saya telah memperhatikan berita tentang dia. Saya tidak berpikir bahwa keluarga kerajaan-kerajaan surgawi sungai Surging akan mampu meyakinkan dia untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tanpa diduga, pada saat yang genting, dia setuju untuk mewakili kerajaan surgawi sungai yang bergelombang. Untungnya, aku telah menanam mata-mata di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak. Kalau tidak ada dari kita yang akan menyadarinya sama sekali hingga hari kompetisi. Setelah ini, cendekiawan muda tersebut mengungkapkan apa yang telah dia pelajari tentang Duan Lingtian. Setelah seorang lelaki tua kurus dengan rambut putih memegang tongkat mendengarkan cendekiawan muda itu, matanya yang keruh berbinar ketika dia berseru, dia berasal dari dunia yang diciptakan oleh bagan penciptaan kehidupan. Lelaki tua kurus itu terus berkata dengan bangga, kalau begitu, aku harus bertarung dengan baik dengannya. Memangnya kenapa kalau dia pernah mengalahkan Hong Dongchuan di masa lalu? Meski Hong Dongchuan dan aku sama-sama merupakan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8, aku yakin aku akan mampu mengalahkannya dalam 10 langkah. Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak pasti membawa Duan Lingtian karena mereka tidak percaya diri menghadapimu. Sayangnya, mereka hanya mengkhawatirkanmu, dan mereka tidak menyadari bahwa kita mempunyai tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi juga, kata pria botak dan berotot itu sambil terkekeh. Memang benar, tidak ada keraguan bahwa mereka berpikir bahwa Penatua Cui adalah peserta terkuat kita. Mereka tidak menyadari bahwa kita memiliki biksu dewa lain yang mewakili kuil laut pahit kita, kata cendekiawan muda itu sambil tertawa sambil mengetuk kipas lipatnya. Di kuil laut pahit, hanya mereka yang berada di atas atau di alam pendirian Dao ke-9 yang disebut biksu dewa. Dalam keadaan normal, kemunculan seorang biksu dewa akan menyebabkan keributan besar di kuil laut pahit. Namun karena adanya kompetisi pendirian Dao, pihak kuil sengaja menyembunyikan keberadaan biksu dewa tersebut. Kuil tersebut berharap dapat membuat kerajaan surgawi sungai yang melonjak lengah selama kompetisi dan merebut tablet penggabungan Dao yang tersisa dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak. Jika kuil laut pahit memenangkan kompetisi, mereka akan memiliki 3 tablet penggabungan Dao, sementara kerajaan surgawi sungai yang melonjak tidak akan memilikinya. Dalam keadaan seperti ini, kecuali kerajaan surgawi sungai yang bergejolak berhasil mendapatkan tablet penggabungan Dao lainnya, kompetisi pembentukan Dao antara kerajaan surgawi sungai yang bergejolak dan kuil laut pahit tidak akan ada lagi. Hanya dalam sekejap mata, hari kompetisi pendirian Dao telah tiba. Pagi-pagi sekali, Duan Lingtian bertemu dengan Jiang Haishan dan yang lainnya. Tempat kompetisi pendirian Dao bukanlah di kuil kota Laut Pahit. Sebaliknya, itu berada di lokasi terpencil di wilayah tanpa batas. Kapanpun kuil Laut Pahit menjadi tuan rumah kompetisi, selalu diadakan di tempat yang sama. Tempatnya terletak jauh di dalam pegunungan. Meskipun mereka bepergian dengan binatang iblis pendirian Dao tingkat 7, mereka membutuhkan waktu 2 jam setelah memasuki pegunungan untuk tiba di tujuan. Ketika Duan Lingtian dan yang lainnya tiba, mereka menemukan bahwa orang-orang dari kuil Laut Pahit telah tiba. 5 sosok berdiri di kejauhan, memperhatikan mereka. Ayo pergi. Jiang Haishan memimpin yang lain dan mendekati sekelompok orang dari kuil Laut Pahit. Setelah bertukar sapa dengan seorang biksu parubaya yang mengenakan kasaya hitam yang berdiri di depan, Jiang Haishan terus berkata, Biksu Surgawi Yu Hao, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Kamu masih terlihat energis seperti biasanya. Petik 2. Tuan Haishan, Anda tidak berubah sama sekali, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Berdasarkan percakapan keduanya,
terlihat jelas bahwa keduanya cukup akrab satu sama lain. Meskipun ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian bertemu Yu Hao, dia pernah mendengar tentang pihak lain sebelumnya. Dia telah mendengar bahwa pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di bawah alam penggabungan Dao di Kuil Laut Pahit. Pihak lain adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9 di kuil. Pihak lain dikatakan setara dengan Jiang Haishan dari keluarga kerajaan-kerajaan surgawi Sungai Surging. Bab 4678 semua orang terkejut. Setelah bertukar salam dengan Jiang Haishan, Yu Hao, sang biksu dewa, menatap Duan Lingtian dan bertanya sambil tersenyum, "Saya tidak kenal dengan orang ini. Tuan Haishan, mau memperkenalkan dia kepada saya?" Jiang Haishan berkata, "Ini adalah Duan Lingtian, pembangkit tenaga listrik baru di kerajaan surgawi sungai yang melonjak." Duan Lingtian melirik Yu Hao sebentar dan sedikit mengangguk, tanggapannya agak acuh tak acuh. Menurutnya, dia datang ke sini bukan untuk mencari teman tetapi untuk membantu kerajaan surgawi sungai yang bergejolak memenangkan tablet Dao Merging. "Aku kenal 3 orang lainnya yang bersamamu," kata Yu Hao kepada Jiang Haishan sebelum dia menoleh ke arah Duan Lingtian dan melanjutkan berkata, "Duan Lingtian, ini adalah 4 anggota Kuil Laut Pahit yang akan berpartisipasi dalam kompetisi pendirian Dao." Yu Hao memperkenalkan anggota Kuil Laut Pahit kepada Duan Lingtian. Dengan ini, Duan Lingtian juga mengetahui nama 4 orang lainnya. Setelah perkenalan, dia menerima transmisi suara dari Hong Dongchuan, memberitahunya bahwa tetua kurus dan lemah yang memegang tongkat dikenal sebagai Tetua Cui. Dia mengetahui bahwa pihak lain adalah kartu as dari Kuil Laut Pahit dan pihak lain bahkan lebih kuat dari Hong Dongchuan. "Tuan Haishan, bisakah kita mulai?" Yu Hao bertanya sambil tersenyum. Sebelumnya, kedua belah pihak telah bertemu dan mengonfirmasi hadiahnya, tidak termasuk tablet penggabungan Dao yang diberikan oleh kedua belah pihak. Karena semua pengaturan telah dibuat, pertempuran bisa langsung dimulai. "Baiklah," jawab Jiang Haishan sambil mengangguk. Tujuan utama mereka kali ini adalah untuk bersaing memperebutkan tabel penggabungan Dao. Semakin cepat hal ini dilakukan, akan semakin baik. "Baiklah, mari kita mulai," kata Yu Hao sambil mengangguk. Dia menoleh untuk melihat pria kekar berpakaian hitam di sebelahnya dan berkata, "Taye, pergilah dulu." "Ya, biksu surgawi Yu Hao." Taye, pria kekar berpakaian hitam, menjawab. Dia tampak sangat hormat ketika berbicara dengan Yu Hao, tetapi begitu dia melangkah ke arena, sikapnya langsung berubah. Taye mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak sebelum tatapannya akhirnya tertuju pada Duan Lingtian. Dia bertanya secara provokatif, "Nak, apakah kamu ingin melawanku dulu?" Taye adalah mantan biksu di Kuil Laut Pahit. Setelah meninggalkan kuil, dia membentuk pasukannya sendiri dan sekarang menjadi salah satu tokoh terkemuka di Kuil Laut Pahit, pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. Dia tidak lebih lemah dari Hong Dongchuan. Faktanya, provokasi Taye hanyalah tabir asap. Dia tahu betul bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya. Tidak hanya itu, tapi dia juga tahu bahwa Duan Lingtian adalah jagoan tersembunyi kerajaan surgawi sungai bergelombang dan akan bertarung dengan Tetua Cui di kuil mereka. Tentu saja, tidak ada alasan bagi Duan Lingtian untuk bergabung dalam pertempuran secepat ini. Sebelum Duan Lingtian dapat menjawab, Hong Dongchuan mencemooh dan berkata, "Taye, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kamu tidak cukup kuat untuk melawan saudara Duan." Taye berpura-pura terkejut dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan bahwa dia lebih kuat dari kamu?" "Tentu saja," jawab Hong Dongchuan acuh tak acuh. Pada saat ini, Hua Ruo, yang mewakili kerajaan surgawi sungai yang melonjak, melangkah maju. Dia menatap Taye dan dengan tenang berkata, "Taye, sebelumnya aku kalah tipis darimu. Kali ini, aku akan menebus diriku sendiri." Taye tertawa. "Hua Ruo, berdasarkan kata-katamu, sepertinya kamu telah membuat kemajuan dalam 1000 tahun terakhir. Sayangnya, kamu terlalu naif. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang meningkat dalam 1000 tahun terakhir? Kuharap bahwa kata-katamu bukan sekadar kata-kata indah dan kamu mendukungnya." Tanpa membuang waktu, Taye menyerang Hua Ruo, melepaskan badai sinar pedang. Hua Ruo sudah bersiap untuk ini, dan energinya segera melonjak untuk menghadapi serangan kuat Taye. Aturan pendirian Dao cukup sederhana. 2 peserta akan bertarung, dan pemenang dapat memilih untuk terus bertarung dan mundur serta menunggu lawan berikutnya. Secara teori,
Jika seseorang cukup kuat untuk mengalahkan semua lawan, seseorang dapat bertarung secara berurutan dan mengamankan kemenangan tanpa memerlukan peserta lain untuk bertarung. Ledakan, pertempuran terus berlangsung. Taiye memahami sabre Dao sementara Huaruo mengembangkan Dao yang belum pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya, Dao bunga. Saat dia menyerang, energinya tersebar seperti bunga, menciptakan pemandangan yang indah. Namun, kecantikannya menyembunyikan niat membunuh yang mematikan. Dia dengan mudah dan cepat menangani serangan Taiye, unggul dalam beberapa lusin gerakan. Bang! Pada akhirnya, Huaruo keluar sebagai pemenang. Dia terluka ringan akibat pertempuran itu. Sebaliknya, luka Taiye cukup serius. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi kebencian saat dia menatap Huaruo. Dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh seseorang yang dulunya lebih lemah darinya. Saat ini, Huaruo memandang Jiang Haishan dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Jiang, saya khawatir saya tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya." Jiang Haishan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Kamu telah memenangkan pertandingan, dan itu adalah kontribusi yang signifikan. Selamat, Tuan Haishan." Kerajaan surgawi sungai yang bergejolak benar-benar memiliki banyak bakat terpendam, Yu Hao, sang biksu dewa, berkata sambil tersenyum. Dia tampaknya tidak khawatir dengan kekalahan tersebut. Sepertinya dia yakin kekalahan itu tidak akan mempengaruhi peluang mereka untuk menang. Selain itu, tekanan terhadap kuil Laut Pahit tidak seberat yang terjadi pada kerajaan surgawi sungai yang bergejolak. Bagaimanapun, kuil tersebut saat ini memiliki 2 tablet Dao Merging sedangkan kerajaan surgawi Sungai Surging hanya memiliki 1. Pada saat ini, seorang pria, yang tampak seperti seorang sarjana, melangkah maju. Namanya Han Zeng. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi yang terlibat dalam semua jenis bisnis, termasuk bisnis pembunuhan dan operasi intelijen. Dia bertanya, "Xiao Zenan, apakah kamu ingin melawanku?" "Ya, aku tidak tahu seberapa baik kemampuanku, tapi aku akan memberikan yang terbaik," jawab Xiao Zenan. Dalam waktu kurang dari 30 gerakan, Xiao Zenan dikalahkan oleh Han Zeng. Han Zeng tidak terluka jadi dia memutuskan untuk melanjutkan pertarungan. Hong Dongchuan melangkah maju untuk bertarung selanjutnya. Dia menang tipis melawan Han Zeng dan menderita cedera. Karena itu, dia tidak bisa terus berjuang. Pada titik ini, kerajaan surgawi sungai yang melonjak tampaknya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di pihak kerajaan surgawi sungai bergelombang, hanya Duan Lingtian dan Jiang Haishan yang belum bertarung, namun kuil Laut Pahit masih memiliki 3 peserta yang belum bertarung. Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih memegang tongkat memasuki arena. Dia adalah Penatua Cui. Meskipun matanya biasanya keruh, saat ini, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia memandang Duan Lingtian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Duan Lingtian, aku dengar kamu dengan mudah mengalahkan Hong Dongchuan di masa lalu. Aku ingin menyaksikan kemampuanmu hari ini." Duan Lingtian tidak menanggapi dan hanya mengangkat alisnya. Astaga, pada saat berikutnya, sesosok tubuh terbang ke arena, mengejutkan semua orang. Itu tidak lain adalah Jiang Haishan, tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 di kerajaan surgawi Sungai Surging. Bab 4679 lawanmu bukan aku. Kecuali Jiang Haishan sendiri, Duan Lingtian, dan Hong Dongchuan, tidak ada yang menyangka Jiang Haishan akan memasuki arena saat ini. Mereka semua berasumsi bahwa Jiang Haishan, sebagai tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9 terkuat di kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, tidak akan ikut berperang secepat ini. Mungkinkah Tuan Kekaisaran Jiang mengetahui bahwa Duan Lingtian bukan tandingan tetua Cui sehingga menurutnya Duan Lingtian tidak perlu bertarung? Hampir semua orang, termasuk Xiao Zenan dan Huaruo, dari kerajaan surgawi Sungai Surging memiliki pemikiran yang sama. Adapun orang-orang dari kuil Laut Pahit, Yu Hao dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu mengapa Jiang Haishan, pembangkit tenaga listrik Dao tingkat 9, bergabung dalam pertempuran begitu cepat. Pada saat ini, Penatua Cui, yang memegang tongkat, sedikit mengernyit. Tatapannya tajam saat dia menatap Duan Lingtian dan berkata dengan suara yang dalam, "Duan Lingtian, apakah kamu yakin kamu bukan tandinganku sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapiku di medan perang?" Meskipun Penatua Cui relatif kuat di antara tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8, dia secara alami tahu bahwa dia bukan tandingan tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9. Jika dia harus menghadapi Jiang Haishan sekarang,
maka dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Duan Lingtian menyeringai setelah mendengar kata-kata Penatua Cui. Dia berkata, kalau itu yang kamu pikirkan, biarlah. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Ekspresi Penatua Cui menjadi gelap begitu dia melihat ini. Apalagi yang bisa terjadi? Jangan bilang kamu lebih kuat dari Tuan Jiang. Kamu menebaknya dengan benar. Sayangnya, tidak ada hadiah bagimu untuk menebak dengan benar, kata Duan Lingtian, agak terkejut karena Penatua Cui mengetahuinya begitu cepat. Setelah mendengar kata-kata ini, Tuo Ye, biksu kekar dari kuil Laut Pahit, mencibir dan berkata, Duan Lingtian, mengapa kamu berpura-pura? Apakah kamu pikir kami tidak tahu apa-apa tentang kamu? Kamu bertarung dan tidak mengalahkan Hong Dongchuan dahulu kala di kerajaan surgawi Sungai Bergelombang. Kekuatanmu mengagumkan di antara tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 8, tapi kamu bukan tandingan Tetua Cui. Kamu terlalu takut untuk melangkah ke arena sekarang karena kamu tahu kamu bukan lawannya, cocok untuk Elder Cui, kan? Duan Lingtian terkekeh dan berkata dengan nada menghina, orang lemah selalu suka mengoceh. Siapa yang kamu sebut lemah? Tuo Ye bertanya dengan marah. Tentu saja, itu kamu. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Duan Lingtian berkata sambil tersenyum. Anda, Tuo Ye sangat marah, tetapi ketika dia ingat bahwa Duan Lingtian lebih kuat darinya, dia hanya bisa menahan amarahnya. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani bertindak. Pada saat ini, Yu Hao, sang biksu surgawi, berkata, Tuo Ye, bagaimana kerajaan surgawi sungai yang bergejolak mengatur urutan pesertanya adalah urusan mereka. Anda dan Penatua Cui tidak boleh ikut campur. Kemudian, Yu Hao menoleh ke arah Penatua Cui dan berkata, Penatua Cui, karena Tuan Jiang telah memasuki arena, Anda harus mengakui kekalahan. Ya, biksu surgawi, jawab Penatua Cui dengan hormat dan mundur. Lagi pula, tidak ada gunanya dia bertarung. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia melawan Jiang Haishan. Dia bahkan tidak akan mampu menghabiskan energi Jiang Haishan untuk dua peserta yang tersisa setelahnya karena ada kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan mereka. Semua orang dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak, termasuk Duan Lingtian, beranggapan bahwa Yu Hao, sang biksu dewa, akan memasuki arena selanjutnya. Tanpa diduga, biksu lain memasuki arena. Pihak lainnya adalah seorang biksu parubaya bernama Bai Yan. Selama ini, dia berdiri tanpa mencolok di belakang Yu Hao. Sebelumnya, Duan Lingtian telah mengetahui dari Hong Dongchuan bahwa Bai Yan adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 8 dari kuil Laut Pahit. Berdasarkan kata-kata Hong Dongchuan, Bai Yan seharusnya sedikit lebih lemah dari Penatua Cui. Namun, bertentangan dengan kata-kata itu, Bai Yan justru melangkah maju untuk menghadapi Jiang Haishan saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, tidak hanya Duan Lingtian, tetapi semua orang dari kerajaan surgawi sungai yang melonjak, termasuk Jiang Haishan, terkejut. Mata Jiang Haishan sedikit menyipit saat dia melihat ke arah Bai Yan dan berkata, sepertinya aku harus memanggilmu sebagai biksu surgawi Bai Yan sekarang. Jiang Haishan secara alami mengenal Bai Yan. Selama kompetisi pendirian Dao 1000 tahun yang lalu, keduanya bertarung imbang ketika mereka menjadi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8. 1000 tahun kemudian, setelah Jiang Haishan menjadi pembangkit tenaga listrik Dao Building tingkat 9, Bai Yan sebenarnya memiliki keberanian untuk menghadapi Jiang Haishan di arena. Bahkan Penatua Cui, yang dianggap lebih kuat dari Bai Yan, mengaku kalah saat berhadapan dengan Jiang Haishan. Apalagi artinya ini? Itu berarti Bai Yan telah menerobos dan menjadi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Jiang Haishan menghela nafas dan berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya, biksu surgawi Yu Hao, kuil Laut Pahit benar-benar menyembunyikan bakatnya dengan baik. Pertama, ada Penatua Cui, dan sekarang, ada biksu surgawi Bai Yan. Jika Duan Lingtian bukan tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9, kerajaan surgawi sungai yang melonjak akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Untungnya, Duan Lingtian adalah tokoh dikdaya pendirian Dao tingkat 9 dan juga lebih kuat dari Jiang Haishan, sehingga sangat meningkatkan peluang kemenangan mereka. Duan Lingtian dan yang lainnya menyaksikan pertempuran sengit dari jauh. Jiang Haishan dan Bai Yan bertempur sengit, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bumi berguncang. Kekuatan mengerikan mereka di tahap pendirian Dao ke-9 dan penguasaan Dao mereka membawa tekanan luar biasa pada setiap serangan.
Dia berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan melukai Jiang Haishan. Sebagai tokoh dikdaya pembentukan Dao tingkat 9, Duan Lingtian dengan mudah memahami situasinya. Bai Yan jelas lebih lemah dari Jiang Haishan dan sama sekali bukan tandingan Jiang Haishan. Namun, Bai Yan bertarung dengan sengit seolah-olah itu adalah pertarungan hidup atau mati, sangat menekan Jiang Haishan. Pada akhirnya, Bai Yan terluka parah dan dikalahkan oleh Jiang Haishan, namun Jiang Haishan tidak lolos tanpa cedera. Jiang Haishan memuntahkan 3 suap darah, dan energinya sangat melemah. Bai Yan, tidak mengherankan, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Dadanya cekung, wajahnya pucat, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak seperti berada di ambang kehancuran. Jika Yu Hao tidak menghentikan pertarungan, dia mungkin sudah mati. Bai Yan, kamu bertarung dengan gagah berani, kata Jiang Haishan sambil menyeka darah dari sudut bibirnya. Bai Yan, yang wajahnya berlumuran darah, tersenyum, membuat orang merinding. Dia berkata, saya masih belum sekuat Anda, Tuan Jiang. Saat ini, Tuan Jiang, sekarang giliranku, kata Yu Hao, bersiap memasuki arena. Dia sama sekali tidak berniat membiarkan Jiang Haishan beristirahat. Pada saat ini, semua orang di kuil Laut Pahit, termasuk Yu Hao, yakin akan kemenangan mereka dalam kompetisi pendirian Dao. Tanpa diduga, Jiang Haishan menggelengkan kepalanya dan tersenyum sebelum mundur dari arena. Dia berkata dengan tenang, Biksu Surgawi Yu Hao, lawanmu bukan aku. Begitu suara Jiang Haishan turun, sosok ungu terbang ke arena dan berdiri di seberang Yu Hao. Bab 4680 mengalahkan 3 Dao hanya dengan 1 serangan. Biksu Surgawi Yu Hao, yang mengenakan jubah biksu hitam, bergerak seperti angin. Ekspresi penuh kebajikan dan bermartabat yang biasanya terlihat di wajahnya digantikan oleh ekspresi terkejut saat melihat pemuda berbaju ungu yang berdiri di hadapannya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimanapun, ini bukanlah skenario yang dia perkirakan. Dia berasumsi bahwa Duan Lingtian, pedang penentang dewa dari kerajaan surgawi sungai yang bergejolak, hanyalah pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 8, lebih kuat dari Hong Dongchuan tetapi lebih lemah dari Penatua Cui, salah satu kartu truf kuil Laut Pahit. Sebelumnya, ketika Duan Lingtian menolak tantangan Penatua Cui, Yu Hao berasumsi bahwa Duan Lingtian tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Penatua Cui. Penatua Cui memang merupakan kartu truf dari kuil Laut Pahit, tetapi kartu truf sebenarnya adalah Biksu Dewa, Bai Yan, pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Jiang Haishan tidak lemah. 1000 tahun yang lalu, Yu Hao berhasil mengalahkan Jiang Haishan dengan selisih tipis. Namun, kali ini, dia tidak berpikir dia akan mampu mengalahkan Jiang Haishan. Ini karena peningkatannya selama 1000 tahun terakhir sangat minim. Karena alasan ini, dia berencana membiarkan Bai Yan menguras tenaga Jiang Haishan terlebih dahulu sebelum dia turun tangan untuk melakukan pukulan terakhir. Bai Yan memenuhi harapan Yu Hao. Meskipun pada akhirnya ia dikalahkan oleh Jiang Haishan, Jiang Haishan juga terluka parah. Dengan ini, Yu Hao berharap Jiang Haishan menyerah saat berhadapan dengannya. Jika Jiang Haishan tidak menyerah, dia akan mengalahkan Jiang Haishan yang sudah terluka. Saat Yu Hao memasuki arena, dia tidak terkejut saat Jiang Haishan menyerah. Bagaimanapun, ini sesuai dengan harapannya. Apa yang tidak dia duga adalah Duan Lingtian akan memasuki arena selanjutnya. Benar-benar di luar dugaannya bahwa Duan Lingtian akan melangkah maju menghadapinya. Pada saat yang sama, firasat buruk muncul di hatinya. Mirip dengan Yu Hao, 4 peserta lainnya dari kuil Laut Pahit terkejut dan bingung. Tidak hanya itu, bahkan Xiao Zhennan dan Hua Ruo dari kerajaan surgawi Sungai Surging pun terkejut dan bingung. Mereka sudah kebingungan sebelumnya ketika Duan Lingtian menolak tantangan Tetua Cui, namun mereka bahkan lebih bingung lagi sekarang. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berani menghadapi biksu surgawi Yu Hao. Apa yang sedang terjadi? Tidak lama kemudian, sebuah ide liar muncul di benak Xiao Zhennan dan Hua Ruo. Apakah Tuan Jiang membawa Duan Lingtian ke sini untuk berurusan dengan biksu surgawi Yu Hao, bukan Penatua Cui? Pada saat ini, Yu Hao menatap ke arah Duan Lingtian dan berkata, sepertinya aku telah meremehkanmu, Duan Lingtian. Aku tidak menyangka pedang penentang dewa telah menjadi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Berdasarkan perkataan Yu Hao, jelas bahwa dia sudah lama mengetahui tentang Duan Lingtian.
Duan Lingtian tersenyum dengan tenang, ekspresinya tenang seperti danau yang tenang saat dia berkata, "Saya menantikan pertarungan kita, biksu surgawi." Pada saat yang sama, meski terluka, senyuman terlihat di wajah pucat Jiang Haishan. Setelah melihat senyum di wajah Jiang Haishan, Yu Hao bertanya dengan penuh selidik, "Tuan Jiang, Anda tampak cukup percaya diri. Mungkinkah pedang penentang dewa bahkan lebih kuat daripada Tuan Jiang setelah ia berhasil menembus tahap pembentukan Dao yang ke-9? Jiang Haishan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Biksu surgawi Yu Hao, kamu tidak perlu menyelidikiku. Jika kamu ingin jawaban atas pertanyaan itu, kamu bisa bertarung dengan Duan Lingtian." Pada saat yang sama, Jiang Haishan berpikir, kamu beruntung ini hanya pertandingan persahabatan. Kalau tidak, dia bisa membunuhmu jika dia mau. Baiklah, aku ingin melihat seperti apa kekuatan pedang penentang dewa itu, kata Yu Hao. Pada saat berikutnya, jubah biksu hitamnya mulai berkibar tertiup angin saat energi perkasa dan mendominasi yang dia mobilisasi beberapa waktu lalu keluar dari tubuhnya. Hanya dalam sekejap mata, dia tumbuh pesat hingga seukuran gunung. Ini adalah Dao raksasa yang Yu Hao pahami hingga tahap ke-9. Dao lah yang membantunya menjadi pembangkit tenaga listrik pendirian Dao tingkat 9. Ledakan. Setelah Yu Hao tumbuh menjadi seukuran raksasa, tampak seperti gunung yang tidak bisa dihancurkan, gelombang energi yang menakutkan dan dahsyat menyapu ke sekeliling. Duan Lingtian sangat akrab dengan gelombang energi ini. Itu tidak lain adalah Dao tanpa batas tahap ke-7. Pada saat ini, Yu Hao memadatkan energi di tangannya menjadi tongkat yang menyerupai gada emas Raja Kera. Cahaya redup bersinar di ujung tongkatnya, dan auranya sangat dalam dan kuat. Ini adalah pemahaman Dao Yu Hao ketiga, Dao Staff. Tepatnya, dia telah memahami Staff Dao hingga tahap ke-6. Ledakan. Sebuah ledakan keras terdengar di udara saat Yu Hao mengambil inisiatif. Dia menyerang Duan Lingtian dengan momentum besar di langit. Saat dia bergerak, suara ledakan terus bergema di udara. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan melanda segala arah saat dia mengacungkan tongkatnya. Semua orang yang hadir di tempat kejadian, kecuali Jiang Haishan, menjadi tegang, bersiap untuk melindungi diri dari gelombang kejut yang mengerikan. Hal ini tidak mengherankan mengingat fakta bahwa gelombang kejut berasal dari pembangkit tenaga listrik Dao Foundation tingkat 9, yang dianggap tak tertandingi di ranah Dao Foundation. Sementara itu, ekspresi Duan Lingtian tidak berubah sama sekali saat menghadapi serangan dahsyat Yu Hao. Dia mengangkat tangannya dengan santai sebelum kekuatan Dao melonjak ke langit dan berubah menjadi pedang raksasa. Aura pedang itu bahkan lebih agung dan menakutkan daripada gabungan 3 Dao Yu Hao. Setelah melihat ini, ekspresi semua orang dari kuil Laut Pahit, termasuk Yu Hao, langsung berubah muram. Dao tanpa batas milik Duan Lingtian lebih kuat daripada Dao tanpa batas milik biksu surgawi. Pada saat ini, pedang raksasa Duan Lingtian dan tongkat di tangan Yu Hao akhirnya bertabrakan. Terjadi kebuntuan sesaat sebelum ledakan dengan proporsi yang mengerikan meletus. Gelombang energi melonjak, dan sepertinya memberikan kekuatan pedang raksasa. Ledakan, pedang yang tampaknya tak terhentikan itu terdorong ke depan, menyebabkan ekspresi wajah pucat Yu Hao berubah drastis. Sesaat kemudian, tongkatnya hancur, dan dia terlempar kembali. Yu Hao memuntahkan seteguk darah saat dia terbang kembali ke langit. Selama waktu ini, ia menyusut kembali ke ukuran aslinya. Dengan ini, hasilnya sudah jelas. Yu Hao dikalahkan oleh Duan Lingtian. Tepatnya, dalam pertarungan antara pembangkit tenaga listrik pembentukan Dao tingkat 9 ini, Duan Lingtian mengalahkan 3 Dao Yu Hao hanya dengan 1 serangan. Itu adalah kemenangan telak bagi Duan Lingtian. Berbeda dengan Yu Hao yang terluka dan sengsara, Duan Lingtian berdiri di udara, memegang pedang raksasa yang sedikit redup. Ekspresinya tetap tidak berubah. Sepertinya dia baru saja bertarung. Perbedaan antara kekuatan Duan Lingtian dan Yu Hao terlihat jelas bagi semua orang. Bahkan Jiang Haishan dan Hong Dongchuan, yang telah lama mengetahui kekuatan Duan Lingtian, mau tidak mau merasa terkejut. Dia menjadi lebih kuat lagi.